Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. They just persecute the Christian. They just hate the Christian. I don't know why. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang melihat orang-orang tidak suka dengan Islam dari sisi Eropanya atau orang Muslim yang bekerja sama dengan Eropa, namanya Islamophobia. Saya sebutin namanya. Abu Janda. Itu bagian daripada pelaku Islamophobia. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita bersama mempelajari peradaban Arab pada saat itu. Kemarin saya pernah sampaikan ada beberapa peradaban. Satu Yunani, yang kedua ada peradaban Islam, yang ketiga ada peradaban Barat secara umum. Tapi kalau kita runut dalam sejarah kerajaan, peradaban itu pernah dipegang oleh beberapa kerajaan besar. Satu Yunani, yang kedua ada namanya Babilonia, Irak sekarang. Yang ketiga ada namanya Persia, Iran sekarang. Yang ketiga ada namanya Romawi, Konstantinopel, Turki sekarang, Istanbul. Kalau Konstantinopelnya berarti Turki sekarang, Istanbul, oke? Tapi kalau bicara Romawi berarti kita bicara lingkupnya Eropa. Romawi terbagi dua, Romawi Barat, Romawi Timur. Assalamualaikum. Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat itu bagian Eropa ke atas. Romawi Timur ini sebenarnya masuk Konstantinopel juga, Istanbul, Turki itu. Kalau istilah disampaikan dalam Turkinya, Turki itu ada dua. Satu Eropa, satu Asia. Itu Turki. Jadi Turki itu di tengah-tengah antara Eropa dan Asia, tengah-tengahnya namanya Bosporus namanya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat diberangkatkan lagi ke sana, amin. Yang belum semoga bisa ke sana. Jadi di tengah-tengah itu ada laut, ada danau, kalau kita bisa bilang itu kayak parit atau sungai. Bosporus itu yang memisahkan antara Turki Eropa dan Turki Asia. Tapi satu kesatuan, hanya beda benuanya saja. Nah, pada masa dahulu Romawi juga begitu. Romawi itu juga begitu. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Ada Romawi Barat yang menguasai sebagian daerah Eropa. Ada Romawi Timur yang menguasai Persia, Babilonia, Yerusalem dan sekitarnya. Bapak Ibu tahu Syam? Syam tahu Syam? Syam tahu? Assalamualaikum. Syam itu negaranya yang ada di dalamnya. Satu ada Palestina, Yerusalem, Damaskus, kemudian ada Yordania, ada Libanon, ada Syria. Berbatasan dengan Irak dan Iran dan Mesir. Nanti laut yang membentang Sungai Efrat, itu laut yang dijadikan atau yang dijanjikan atau yang diharap-harapkan dalam impian Yahudi sebagai pembatas negara Yahudi namanya. Kalau bahasa gaulnya namanya Yahudi State namanya. Bukan Indonesia. Israel Raya itu pembuka jalan bagi Yahudi. Israel Raya ini negara Israel 1948 dan 49 ini itu jalan atau pembuka jalan bagi mereka yang ingin mendirikan negara Yahudi. Namanya Yahudi State. Negara itu dalam benderanya terbentang antara Sungai Nil dan Sungai Efrat, dan sekitaran itu semua yang masuk dalam jajaran Syam, Irak, Iran, terakhir Mesir. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, Mesir adalah tujuan akhir. Nah, ini bagian daripada Romawi juga. Dalam hadis Nabi ada dua kali penaklukan Romawi. Dalam Al-Quran disebut dengan Ghalabatir Rum. Masih ingat ya ayatnya ya? Ini ayat tentang di mana Romawi ditaklukkan. Rum. Ghalabatir Rum. Kata Allah dalam Al-Quran. Kelak yang namanya Romawi akan ditaklukkan. Pada masa siapa Romawi ditaklukkan? Konstantinopel ini. Ada yang tahu? Muhammad Al-Fatih
membebaskan Konstantinopel sebagian kecil di antara luasnya kekuasaan Romawi. Ini kita belum masuk peradaban Islam. Masih dari sisi itu. Ini adalah peradaban-peradaban. Maka Bapak Ibu, kalau kita kaji sedikit tarik dalam dunia pemikiran, perang pemikiran, ada istilah namanya Dark Age namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Kalau ketinggian, kasih tahu Bapak Ibu. Dark Age. Dark Age ini artinya masa kegelapan. Masa kegelapan ini disampaikan oleh siapa? Oleh Orientalis. Orientalis ini orang mana? Nah, ini saya sampaikan. Orientalis ini adalah Amerika, Belanda. Oke, Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis dan sekitarnya. Masuk dalam wilayah orientalis. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam mempelajari Islam untuk menjatuhkan Islam. Namanya orientalis namanya. Studi orientalis artinya studi ketimuran. Studi orientalis itu artinya studi ketimuran. Mempelajari corak timur-timur. Timur tengah maksudnya. Maka ada gesekan namanya barat dan timur. Barat ini istilahnya Eropa, timur ini istilahnya Timur Tengah. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Masa ini disampaikan oleh kaum orientalis tidak ada istilah peradaban Islam. Jadi orientalis ini, orang Eropa ini, orang Barat ini, orang Amerika ini, orang Belanda ini, orang Inggris ini, orang Prancis, orang Jerman, mereka tidak mau dari sisi ilmuwan mereka ini, ilmuwan Barat ini, ilmuwan Eropa ini, tidak mau mengakui keberadaan peradaban Islam. Maka muncul istilah dalam diri mereka namanya Islamophobia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang melihat orang-orang tidak suka dengan Islam dari sisi Eropanya atau orang Muslim yang bekerja sama dengan Eropa, namanya Islamophobia. Saya sebutin namanya. Abu Janda. Itu bagian daripada pelaku Islamophobia. Bisa dipahami ya? Nah, kita tutup poin itu. Sekarang kita masuk. Kemarin kita sampaikan tentang persoalan peradaban. Dari Nabi Ibrahim, Ismail, itu jajaran. Ada beberapa perbedaan. Dalam dua pandangan, para ulama tafsir mengatakan, sebenarnya yang disembelih itu, apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Ada dua pandangan. Memang ada tafsir lain yang mengatakan bahwa yang disembelih itu nanti, sebagai ganti kurban itu, adalah Nabi Ishak. Tapi mayoritas ulama mengatakan Ismail. Sampai di sini bisa dipahami. Mulai dari garis Ibrahim dan Ismail kemarin sudah kita sampaikan, sampai nanti munculnya seorang pemuda bernama Al-Amr atau Amr ibn Luhai namanya. Siapa namanya? Ini Bapak Ibu catat baik-baik nama ini dalam benak kita. Amr ibn Luhai namanya. Siapa namanya Bapak Ibu? Amr ibn Luhai. Nanti saya kasih kunci-kunci orang-orang ini. Ini Bapak Ibu nama-nama yang saya sebutkan ini, itu nama-nama penjahat-penjahat. Oke? Amr ibn Luhai ini orang pertama yang merubah pergeseran tauhid dari Ibrahim Ismail menuju satu sembahan penting bagi mereka, namanya berhala. Apa namanya Bapak Ibu? Baik. Berhala ini dibawa oleh siapa? Amru atau Amr ibn Luhai. Nama berhala yang dibawa oleh Amr ibn Luhai ini adalah namanya Hubal. Siapa namanya? Hubal. Hubal ini nama daripada berhala yang dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam. Tahu Syam Bapak Ibu? Syam ini negara yang tadi kita sebutkan. Dulu ini satu kesatuan. Dari masa dahulu satu kesatuan. Sampailah ini pada masa nanti baginda Nabi Muhammad SAW. Terjadi perpecahan-perpecahan di tempat Syam ini. Bisa dipahami? Baik. Ini harus pelan-pelan nih. Kalau peradabannya harus pelan-pelan sedikit.
Singkatnya kita kembalikan. Amru ibn Luhai meletakkan berhala Hubal tadi. Di mana diletakkan? Di sebelah kanan Ka'bah yang menjadi sesembahan orang-orang tauhid ketika itu. Singkat cerita, Amr ibn Luhai termasuk salah seorang yang sangat disegani. Dia melakukan mempelajari beberapa mantra yang dipelajari, kemudian dimasukkan ke dalam patung berhala Hubal tadi. Setiap permintaan Amr ibn Luhai ditepati, ada yang dipenuhi. Menjadi poin penting bagi Amr ibn Luhai untuk mempromosikan patung yang bernama Hubal, karena punya kelebihan bisa menjawab doa-doa permintaan Amr ibn Luhai. Dalam bahasa kasarnya, Amr ibn Luhai bermain dengan syaitan, jin, yang ketika itu oleh Amr ibn Luhai sebagai Tuhannya adalah Hubal. Kemudian ditambah lagi beberapa patung berhala dari beberapa daerah, diambil oleh Amr ibn Luhai, bernama Manat namanya. Apa namanya? Manat. Diletakkan lagi di sisi lain di sisi kiri daripada Ka'bah. Singkat cerita, dari Amr ibn Luhai inilah terjadi pergeseran ketika itu di antara setiap kabilah-kabilah yang ada. Singkatnya, mulai saat itu ada istilah penyembah berhala yang dibawa oleh kelompok baru yang bernama Amr ibn Luhai. Maka ketika itu di dalam Ka'bah, di Ka'bah tersebut atau di Mekah tersebut ada beberapa agama. Satu, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, agama Ibrahim yang dibawa oleh Ibrahim melalui anaknya Ismail. Yang ketiga, paganisme yang kelak dibawa oleh seorang pemuda bernama Amr ibn Luhai. Ada berapa jadinya? Ada berapa agama? 4 agama. Ada satu lagi, agama kepercayaan nenek moyang. Di Riau ini juga ada. Ada penganut agama kepercayaan nenek moyang. Tapi tak perlu kita singgung. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang terjadi di Mekah ketika itu bergeser dan berkurang. Posisi Yahudi berkurang, posisi Nasrani berkurang, posisi Tauhid mulai hilang. Agama Ibrahim mulai hilang. Agamanya Ismail yang dipahami Tauhid ini mulai hilang. Maka yang dipahami ketika itu adalah, yang menjadi poin utama mereka adalah Amr ibn Luhai dengan berhalanya namanya Hubal. Singkat cerita, ini menjadi poin penting bagi Mekah ketika itu, pergeseran tauhid menuju berhala yang semenjak saat itu dianut oleh semua orang-orang mayoritas, orang-orang penduduk Hijaz di Mekah. Maka saat itu datanglah Tuhan yang baru, berhala yang baru, dibawa oleh daripada Amr ibn Luhai. Ada namanya Latta, ada namanya Uzza. Nah, ini cerita Tuhan-Tuhan mereka, cerita patung-patung berhala yang mereka bawa, Latta wal Uzza. Perlu Bapak Ibu pahami, ada satu nama namanya Manat, berhala, patung berhala namanya Manat. Manat ini adalah penjahat di daerah Syam. Penjahat di daerah Syam. Dibawalah oleh Hubal, dibawalah oleh Amr ibn Luhai tadi, dijadikan Tuhan. Nah, jadi ceritanya penjahat dijadikan Tuhan. Nah, ini poin penting Pak. Oh, sekarang tak ada Ustaz, hampir mirip banyak. Kalau dibilang tak ada memang. Cuma kalau menyerupai banyak. Tidak ada yang Tuhan patung-patung berhala, tidak ada Ustaz. Memang tak ada. Tapi yang mentuhankan manusia banyak. Mengidolakan manusia banyak. Mentuhankan manusia banyak. Nah, itu Tuhan-Tuhan baru pengganti Amr ibn Luhai. Bedanya, Amr ibn Luhai Tuhannya mati. Sekarang Tuhannya hidup. Sekarang saya tanya, lebih jahiliyah mana? Lebih jahiliyah dulu apa sekarang? Nah, sekarang itu manusia jadi Tuhan. Memang mereka nggak ngaku Tuhan. Cuma pengikutnya yang mentuhankan dia. Satu itu. Banyak penguasa yang tidak mengaku menjadi Tuhan, tapi bersikap seperti itu Tuhan. Jangan ada tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku. Tapi insya Allah nggak ada yang tersinggung, karena banyak bukan pelaku semua. Amin. Baik, kembali kepada poin tadi. Itu periode. Maka periode ini selesai. Selesai periode ini, sampailah datang yang disebut dengan seorang pemuda bernama Muthalib.
Muthalib saudara kandung daripada Hisham. Hisham anak daripada Abdi Manaf. Artinya Muthalib bin Abdi Manaf. Saya ulangi, Muthalib ibn Abdi Manaf. Siapa Muthalib ibn Abdi Manaf? Sudah kita sampaikan bulan kemarin. Muthalib ibn Abdi Manaf ini saudara kandungnya Hisham. Saudara kandungnya siapa? Hisham. Hisham ini siapa? Anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini siapa? Buyut daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Agak-agak goyang? Enggak kan? Aman ya? Ya agak-agak kesusahan nih nama-namanya nih. Singkat cerita, ini kita singkatin terang, kita singkatin. Habis ini kita masuk periode baginda Nabi. Singkat cerita, Muthalib ibn Abdi Manaf ini pergi ke Madinah menjemput keponakannya yang bernama siapa? Syaibatul. Sudah kita sampaikan bulan kemarin. Assalamualaikum. Syaibatul Ham. Syaibatul Ham ini siapa? Abdul Muthalib. Nama lainnya adalah Syaibatul Ham. Syaibatul Ham ini siapa? Siapa Syaibatul Ham ini? Siapa? Kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, singkat lagi. Pokoknya kita singkatin. Singkat cerita, Muthalib balik dari Madinah menuju Mekah, sampai di perbatasan masuk ke gerbang Mekah. Di situ dilihat oleh penduduk Mekah bahwa Muthalib membawa seorang pemuda yang dianggap sebagai budaknya Muthalib. Maka kata mereka, kata penduduk Hijaz, penduduk Mekah ketika itu, "Ya Muthalib, ini budak yang engkau bawa dari Madinah." Tahu Bapak Ibu, budak bahasa Arabnya apa? Abdun. Maka Abdun itu nama bahasa Arab artinya budak. Disandarkanlah kepada pemilik budak tersebut, namanya Muthalib, maka disebutlah Abdul Muthalib. Nah, siapa Abdul Muthalib yang dimaksud? Syaibatul Ham. Siapa Syaibatul Ham ini? Keponakan kontan daripada Muthalib. Ayahnya tinggal di Madinah, wafat, diambil oleh Muthalib, dibawa ke Mekah. Maka menjadilah Syaibatul Ham tinggal di Mekah. Singkat cerita, oleh penduduk dipanggil sebagai Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Oleh Syaibatul Ham, oleh Abdul Muthalib itu sendiri, dia kata bahwa aku sudah nyaman dipanggil dengan panggilan Abdul Muthalib. Sampai hari ini panggilan Syaibatul Ham tidak pernah didengar, tapi yang paling populer kita dengar adalah Abdul Muthalib. Sampai saat itu Abdul Muthalib, pergeseran pertama yang terjadi, yang dilakukan oleh Abdul Muthalib adalah dengan Muthalib membuang semua orang-orang Jurhum yang menentang, orang-orang Jurhum yang membawa pengaruh terhadap penyembahan berhala yang ada di Mekah ketika itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Muthalib dan Abdul Muthalib itu pejuang sejati yang menggeser pemahaman-pemahaman paganisme sedikit demi sedikit yang ada di Mekah ketika itu. Singkat cerita, 200 tahun setelah kepergian kelompok Jurhum namanya, penyembah berhala, perusak kota Mekah yang melakukan kerusakan, penipuan, nasab dan lain sebagainya, jahiliyah pada saat itu adalah kelompok yang bernama Jurhum. Singkat cerita, mereka diusir dari tanah Mekah. Ketika diusir, mereka lakukan satu. Sebelum kami keluar dari Mekah, kami harus melakukan satu perbuatan yang orang-orang tidak akan pernah mengenal itu lagi. Apa itu? Mereka tutuplah yang disebut dengan Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam yang berada tidak jauh dari Ka'bah tersebut itu ditutup oleh kelompok Jurhum selama 200 tahun sampai datangnya seorang pemuda yang bernama Abdul Muthalib. Bermimpilah Abdul Muthalib setelah wafatnya Muthalib. Salah satu tugasnya pemimpin Quraisy ketika itu adalah memberikan makan dan minum serta tempat terbaik bagi orang-orang yang ingin berhaji dari daerah manapun, negara manapun. Maka satu yang harus mereka lakukan ketika itu menyediakan makan dan minum dan tempat. Kalau tempat bisa bebas, bisa pakai tenda, bisa buat tenda sendiri, bisa tinggal, bisa gelenteran, terserah. Tapi makan dan minum kesusahan. Apa kata Abdul Muthalib? Ketika Muthalib meninggal, Abdul Muthalib diminta menggantikan pamannya menjadi pimpinan Quraisy ketika itu. Maka mau tidak mau, oleh semua kabilah
Quraisy ketika itu menyepakati bahwa Abdul Muthalib bin Abdi Manaf ini, Abdul Muthalib, ya betul, Abdul Muthalib ini dari keluarga Abdi Manaf ini harus menjadi pemimpin. Kami percaya kejujurannya. Ingat Pak, dari pamannya Muthalib sudah jujur, amanah, kepemimpinannya bagus, ditambah dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, orangnya gagah, orangnya bagus, jujur, amanah, terpercaya, sangat tata keramanya terjaga. Jadi dari sini kita sudah melihat, sudah bisa lihat, dari bibit bobotnya sudah ketahuan. Bibit bobotnya sudah ketahuan. Artinya kakeknya saja orangnya baik. Bagaimana dengan ayahnya? Bagaimana dengan? Jadi kalau Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang sangat baik, lembut, amin, terpercaya, amanah, itu menuruti daripada atau mewariskan daripada karakter kakeknya. Bagaimana kondisi Mekah ketika dipimpin oleh Abdul Muthalib saat itu? Satu, kondisi keagamaan ketika itu masih sama sedia kala, masih ada orang-orang yang menyembah berhala. Karena agama Yahudi masih ada, Nasrani juga masih ada, Tauhid juga ada, atau agama nenek moyang masih ada, karena baginda Nabi belum menjadi Nabi, lahir pun belum. Singkat cerita, Abdul Muthalib menjadi pemimpin. Bermimpilah Abdul Muthalib. Dalam mimpi, datanglah malaikat dalam mimpinya Abdul Muthalib. Apa kata dia? Galilah sumur berkah, galilah at-tayyibah, galilah al-barakah. Ditanya sama Abdul Muthalib dalam mimpi itu, apa yang disebut dengan al-barakah dan tayyibah itu? Disampaikan di akhir mimpi yang keempat, di situ disampaikan Zam-Zam. Diberikan satu, dalam mimpi tersebut diberikan gambaran tempatnya di antara dua berhala besar yang di situ dijadikan pemotongan kambing, sapi, onta. Ketika itu tidak ada sapi ya, yang ada onta, domba, biri-biri, sebagai sesembahan buat patung tersebut. Digalilah lubang. Lubang tersebut diberikan tempat darah daripada binatang-binatang yang dijadikan sembahan Tuhan, dua Tuhan tersebut. Patung besar tadi yang disembah. Apa yang terjadi? Dalam mimpi itu disampaikan, di dekat tempat tersebut ada burung yang selalu memakan darah tersebut. Nah, di samping darah tersebut galilah itu. Maka digalilah oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak. Punya anak. Ada berapa anaknya Abdul Muthalib? Bapak Ibu, berapa anaknya Abdul Muthalib? Berapa Pak? 1, 2. Bu, ada berapa Bu? Nah, inilah kacaunya kita sekarang nih. Berapa anaknya Sule Bu? Oh, nggak ada tahu juga. Alhamdulillah kalau nggak tahu. Kok sempat tahu kan kacau kita. Berapa anak daripada Abdul Muthalib yang laki-laki? 10. Berapa anaknya? 10. Siapa anak yang paling kecil? Yang paling kecil? Salah itu. Yang paling kecil Abu Thalib. Siapa sebelum Abu Thalib? Abdullah. Siapa yang paling miskin di antara 10 nih? Abdullah, paling miskin. Kemana tinggalnya? Sama bapaknya. Siapa bapaknya? Abdul Muthalib. Sekarang pertanyaannya adalah, Abdullah dengan abang-abangnya bagaimana? Abang-abangnya punya tempat sendiri, punya usaha sendiri. Termasuk adiknya yang paling cerdas dan paling baik, paling bijaksana, Abu Thalib, juga punya usaha sendiri. Abu Thalib punya anak banyak, lumayan. Kemudian Abdullah belum menikah. Ketika menikah, punya anak 1. Itu pun 2 bulan meninggal. Setelah itu ibunya pun meninggal. Siapa nama anaknya? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lihat kenapa namanya disebut dengan Muhammad. Itu ada ceritanya, ada sejarahnya. Kembalikan kepada poin tadi. Abdul Muthalib dapat mimpi dengan anaknya menggali sumur Zam-Zam. Apa tantangan ketika itu? Tantangannya adalah penduduk Yahudi dan Nasrani yang beragamakan Yahudi dan Nasrani dari kabilah-kabilah yang lain. Apa kata mereka? Engkau sudah merusak Tuhan kami. Engkau merusak Tuhan kami. Apa kata Abdul Muthalib? Sekalipun taruhannya nyawaku tetap akan kugali. Digali terus. Tak lama kemudian, sebelum terjadi pertumpahan darah dalam peperangan tersebut, bersama anaknya daripada Abdul Muthalib tersebut, memancarlah air yang disebut dengan Zam-Zam. Disinilah disebut dengan penemuan Zam-Zam yang kedua setelah terjadinya pada masa Ismail alaihissalam.
Ini sejarah Bapak Ibu, sejarah. Maka Zam-Zam pada saat itulah apa kata Abdul Muthalib, ya Allah, disinilah keberkahan yang tidak pernah putus sampai hari ini. Sumur Zam-Zam tidak pernah terputus. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Pada masa Abdul Muthalib banyak kejadian. Satu di antaranya penghancuran Ka'bah. Yang kedua adalah keberadaan Abdullah yang menjadi mohon maaf, hampir terjadi gesekan kabilah. Karena apa? Banyak para kabilah-kabilah yang lain ingin menikahkan anak perempuannya dengan Abdullah, yang pada akhirnya Abdullah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Madinah. Siapa namanya? Aminah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, ini sejarah. Dari mana cerita seperti ini Pak Ustadz? Bapak Ibu boleh buka dalam yang populer saja saya sampaikan. Satu, ada namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua ada namanya Ibnu Ishaq, sejarah tarikh Ibnu Ishaq. Yang ketiga ada namanya Syekh As-Salabi. Yang keempat ada Montgomery Watt, Orientalis, The Golden Age of Islam. Judul bukunya Kejayaan Islam. Ini Bapak Ibu boleh cek dalam sejarah ini, atau boleh dicek dalam kitabnya Syekh Said Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah namanya. Apa namanya? Fiqhus Sirah. Boleh dicek, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia semua. Saya berharap Bapak Ibu semua kita yang hadir ini menyisihkan sedikit rezekinya untuk membeli buku-buku yang tadi saya sampaikan. Minimal satu di antara semua nama tersebut. Bau Safiur Rahman Mubarakfuri Ar-Rahiq Al-Makhtum boleh. Tarikh Ibnu Hisham boleh. Tarikh Ibnu Ishaq boleh. Tarikh yang lain boleh, silahkan. Yang penting ada satu yang kita punya. Ada Raghib As-Sirjani boleh, tak ada masalah. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Biar Bapak Ibu tahu peradaban Islam itu semegah apa, sehebat apa. Biar kita tahu Pak, bagaimana perjalanan Nabi, perjalanan Abdul Muthalib, perjalanan Ismail dan Ibrahim itu sebelum kita merasakan kenikmatan itu. Biar kita tahu perjuangan orang itu dari dulu sampai sekarang, tidak ada perjuangan tanpa tetesan darah. Kita ini cuma menikmati saja. Itu pun tak mau tumpah darah. Makanya kenapa istilah sekarang ini kita sampaikan makhluk lembek namanya. Jadi manusia yang ada di akhir zaman itu manusia makhluk-makhluk yang lemah. Sampai nanti Allah munculkan panglima-panglima yang menyadarkan kita, "Oi, ini loh, kemana kalian yang lemah sebanyak itu jumlah kalian? Kok lemah? Datang orang yang berbeda pandangan dengan kalian." Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? "Yastabdilu qauman ghairakum," kata Allah. Nabi jelaskan itu. Nabi yang menjelaskan, bukan saya. Nabi yang mentafsirkan ayat tersebut kepada para sahabat. Satu ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Ketika duduk dengan para sahabat, kata Nabi, kalau kalian tidak mau ketika itu, tidak mau berperang, tak mau berjihad, ya tawalla, mereka berpaling daripada keimanan, yastabdil qauman ghairakum, kata Nabi. Akan datang kelompok yang akan menggantikan kalian. Tahu Bapak Ibu siapa yang dikatakan oleh Nabi? Ketika itu Nabi menjelaskan itu. Nabi menjelaskan dengan panjang lebar. Disampaikan oleh Nabi dalam satu bentuk hadis. Hadisnya sahih. Seketika itu duduk di samping Nabi seorang pemuda yang gagah, tampan. Tahu Bapak Ibu siapa orang itu? Salman Al-Farisi. Apa kata Nabi? Dari kaum kalian akan digantikan oleh kelompok kaum dari orang ini, kata Nabi. Dipegang oleh Nabi pundaknya. Siapa dia Salman Al-Farisi itu Pak? Salman Al-Farisi orang Faris, bukan Faris ya Pak, tapi orang Persia. Mana Persia itu? Mana Persia itu? Iran sekarang. Jadi ini bukan dalil akan kebenaran Iran, bukan. Tapi begitulah Nabi mengatakan dalam hadis yang menjelaskan ayat tersebut. Nabi yang langsung menjelaskan. Yastabdil qauman ghairakum. Apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Sekalipun iman itu sejauh bintang suraya, mereka akan gapai, mereka akan tarik. Mereka akan pergi menuju ke sana untuk mengambil iman, meskipun sampai ke ujung suraya. Kata Nabi, ketika itu, ketika mereka ini berhasil menggapai bintang suraya tersebut,
itu umat muslim berada dalam titik kelemahan pengecualiannya kelompok tersebut. Saya tidak dalam cocokologi. Tapi Bapak Ibu boleh berfikir sendiri bagaimana kalimat tersebut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan. Ada pada banyak tafsir mengatakan ayat tersebut untuk dahulu, mungkin. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasanya, kauman, kelompok dari sisi, bukan Salmannya. Kelompok dari sisi Salman Al-Farisi. Artinya kalau bahasanya kelompok dari sisi Salman Al-Farisi, bisa jadi kelompok yang akan datang setelahnya. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kita lihat dalam hadis Nabi. Ada beberapa hadis tentang hal tersebut. Keutamaannya ada. Nabi pernah bilang dalam hadisnya akan muncul kelompok panglima-panglima perang dari Khurasan. Khurasan itu mana? Provinsi sendiri yang ada di negara Iran, tak jauh daripada perbatasan yang ada di Afghanistan. Jadi Bapak Ibu, siapa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tersebut? Kalau Nabi mengatakan Faris, berarti Persia. Wallahu alam siapa yang benar. Kita kembalikan kepada sejarah kita tadi. Kembali, Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ketika datang tentara-tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, apa kata Abdul Muthalib? Ketika Abdul Muthalib sampaikan kepada Abraha untuk mengambil domba-dombanya, Abdul Muthalib cuma katakan, silakan kalau mau menghancurkan Ka'bah, silakan. Silakan. Yang penting kau kembalikan domba-dombaku. Dikembalikan domba-dombanya. Kata Raja Abraha, kau ni masih sehat. Ini bahasa kita begitulah. Kau masih sehat? Rakyatmu, tempatmu, Ka'bahmu akan kami hancurkan, yang kau minta cuma dombamu. Apa kata siapa? Abdul Muthalib. Dia sudah punya Tuhannya sendiri. Ka'bah itu ada yang punya, bukan punya kami. Naiklah ke Jabal Qubais, diambillah itu tadi domba-domba, dibawa ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu di belakang, di lurusan pintu Babus Salam Masjidil Haram, arah menuju rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelah kanan atau sebelah kiri dari rumah Nabi ada gunung bukit di atas, namanya Jabal Qubais namanya. Diangkat ke sana, dibawa ke sana. Apa kata rakyatnya? Kok cuma itu saja, kata dia. Bagaimana dengan Ka'bah? Dijawab sama Abdul Muthalib, Rabbatul Bait. Ini rumah, ini Ka'bah, ada Tuhannya. Tenang aja, biar Tuhannya aja yang jagain, kita nggak usah jagain. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, kita tidak berbicara dalam konteks, sedang tidak berbicara tentang burung-burungnya Pak. Kita berbicara dalam kondisi ketika itu peradaban pada masa Abdul Muthalib. Begitulah Abdul Muthalib membentuk karakter-karakter masyarakat ketika itu, qabla maji'il Islam, sebelum Islam datang. Tolak ukurnya adalah ketika itu agama Ibrahim terputus, agama Ismail terputus. Maka tolak ukurnya adalah kebaikan akhlak kemanusiaan. Bisa dipahami ya? Selain daripada agama, daripada Yahudi, Nasrani dan paganisme tadi, apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib beserta para pengikutnya, beserta para jamaahnya, beserta dengan kelompoknya? Satu Pak, tolak ukur ketika itu adalah kebaikan. Maka ketika itu peradaban pada masa Abdul Muthalib diukur dengan adab, bukan dengan iman. Bisa dipahami ya? Diukur dengan apa? Akhlak, bukan dengan iman. Kenapa kok tidak dengan iman? Karena ketika itu belum ada istilah agama. Bisa dipahami ya? Makanya Abu Thalib sudah mendengar Islam, tapi tidak masuk Islam. Oke? Abu Thalib sudah mendengar Islam, tapi tidak masuk Islam. Abdul Muthalib belum mendengar Islam. Aminah tidak mendengar Islam. Oke? Ini dalil Pak, buat kita semua biar paham bahwa ayah dan ibunya Nabi, kalau ada yang mengatakan masuk ke dalam neraka, sama seperti hadis yang dibacakan, ketika itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami berikan kepada mereka rasul yang memberikan inzar, peringatan, yang mendatangkan agama, membawa risalah. Tidak ada ketika itu. Maka tolak ukurnya ketika itu apa? Kebaikan, akhlak, etika, moral.
Maka ketika itu peradaban menjadi satu peradaban yang bagus dan baik, tolak ukurnya adalah adab. Maka sekarang bagaimana? Ini ada peradaban Islam, Ustaz, tapi makhluknya tidak berperadaban, tidak punya adab. Ini masalah, Pak. Makanya kalau kita katakan kok peradaban Islam hari ini tenggelam, tenggelam karena umat muslimnya nggak punya adab. Yang merasa saja, kalau kita semua insya Allah punya adab, yang tidak punya adab. Tapi lebih banyak yang tidak punya adab daripada yang punya adab. Yang punya adab meninggikan adab, yang tidak punya adab meruntuhkan adab. Ini poin penting, Pak. Maka muncul satu konsep dalam pemikirannya Sayyid Naqib Al-Attas, lahir di Bogor, orang Indonesia pada hakikatnya, dia tinggal di Malaysia, satu-satunya ilmuwan muslim yang masih hidup ketika itu. Satu tahun yang lalu beliau baru meninggal. Namanya Sayyid Naqib Al-Attas. Punya konsep, apa konsepnya? Ta'dib, mengembalikan konsep adab dalam setiap persoalan. Gitu, Pak. Jadi tolak ukurnya itu adalah adab. Ditambah dengan datangnya Islam, semakin kuatlah adab tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? Ta'addabu qabla an tata'allamu. Ta'addabu thumma tata'allamu. Beradablah kalian, baru kemudian kalian belajar, kata Umar bin Khattab. Ini sekarang tidak, Pak. Kita belajar dulu baru beradab. Iya, kalau ilmu yang kita dapat menjadikan kita beradab. Kalau ilmu yang kita dapat menjadi kita lebih angkuh, berarti adab yang nggak dapat. Makanya Imam Al-Ghazali memberikan peringatan kepada muridnya, ayyuhal walad, dalam kitabnya. Makanya ada tulisan bagus dalam kitabnya Syekh Hashim Al-Ash'ari. Apa kitabnya itu? Adabul Alim wal Muta'allim. Itu karangan Syekh Hashim Al-Ash'ari, ulama kita Indonesia. Judul kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Adab seorang penuntut ilmu dan seorang yang mengajarkan ilmu. Itu poin penting, Pak. Jadi kunci kita di situ, Pak. Maka wajar kalau sekarang ini dikatakan kok hilang. Loss of adab. Sumber masalah kita loss of hilangnya adab. Kita kembalikan poin Abdul Muthalib. Nah, di sini Bapak Ibu, Abdul Muthalib malamnya bermimpi. Apa mimpinya Abdul Muthalib? Diberikan satu nama terbaik yang tidak pernah ada sama sekali pemilik nama tersebut. Diambil dari nama, dua pandangan. Satu, sebagian lain mengatakan Ahmad, satu lagi mengatakan Muhammad. Ini pernah disampaikan dalam mimpinya para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua pernah bermimpi dengan datangnya seorang pemuda yang bernama Ahmad ataupun Muhammad. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Berapa ratus tahun, Ustaz, jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? 500 tahun lebih. Berarti berapa abad? Berapa abad? 5 abad lebih. Singkat cerita, malam itu juga selesai kejadian yang menimpa Abraha. Apa yang Abdul Muthalib bermimpi, diberikan ilham tentang satu nama yang tidak pernah diberikan kepada siapapun ketika itu. Apa namanya? Muhammad. Dalam riwayat yang lain dikatakan Ahmad. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ketika itu? Abdul Muthalib terbangun dari mimpi, terbangun dari tidurnya. Ini nama aneh, gak pernah ada yang tahu, gak pernah yang dia dengar dari siapapun. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kita lewatkan masa bapaknya, karena masa bapaknya tak lama, Pak. Masa bapaknya tak lama. Menikah, setelah menikah dengan Siti Aminah, 2 bulan kemudian wafat. Jadi bukan 2 bulan setelah menikah ya, 2 bulan setelah Siti Aminah ketahuan hamil. Artinya Nabi Muhammad disebutkan dalam sejarah Ibnu Syahrain. Apa namanya Ibnu Syahrain itu? Anak yang masih berada dalam kandungan 2 bulan ditinggal bapaknya. Namanya Ibnu Syahrain. Jadi Nabi Muhammad itu umur 2 bulan sudah dalam kandungan. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW lahir. Di sini Pak, apa kata Abdul Muthalib? Dikumpulkanlah semua penduduk-penduduk ini. Dikumpulkan. Ketika dikumpulkan,
Apa kata Abdul Muthalib? Aku bermimpi diberikan ilham atas nama anak tersebut. Aku beri nama Muhammad yang tidak pernah ada yang memberikan. Coba bayangkan ketika itu yang berbicara apa? Yang berbicara ketika itu apa? Ilham. Yang berbicara ketika itu apa? Insting. Bukan agama. Karena agama belum ada. Belum ada. Tidak mungkin Nasrani, tidak mungkin Yahudi, dan tidak mungkin paganisme. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita ambil 1 menit atau 2 menit. Habis itu baru kita tutup. Kembali, singkat cerita Bapak Ibu. Singkat cerita. Apa yang dilakukan? Ketika itu digelar di depan Ka'bah, langsung dipopulerkan, diproklamasikan oleh siapa? Abdul Muthalib, bahwa anak ini aku beri nama Muhammad. Oleh ketika itu Bapak Ibu, ini poin pentingnya di sini. Ketika itu semua kabilah-kabilah Quraisy dan kabilah-kabilah non-Quraisy ketika itu, dari kabilah-kabilah Arab yang lain ketika itu, tak ada satupun yang berkomentar kecuali satu komentar. Mengapa engkau beri nama anak ini dengan Muhammad? Kita lihat dalam sisi bahasa Arab. Apa sih arti Ahmad itu? Hamidah itu artinya apa? Hamidah itu apa? Ahmad, hamdan wa syukran lillah. Apa artinya hamdan, Pak? Hamidallah, puji syukur kepada Allah. Hamidallah, rasa puji. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Muhammad di situ? Yang dimaksud dengan Muhammad di situ artinya adalah manusia yang terpuji. Pertanyaannya adalah ketika itu, pada masa itu, nama anak itu diambil dari nama siapa? Latta wal Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Anak-anak di sana biar terhormat diambillah dari nama-nama patung berhala-berhala yang ada di depan Ka'bah. Ketika itu berapa jumlah Ka'bah, jumlah berhala yang ada di depan Ka'bah? Lebih dari 100. Jadi setiap anak yang lahir itu mengambil nama daripada berhala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, ada satu poin yang ingin saya sampaikan. Bahwa kelahiran Nabi Muhammad memberikan satu kunci. Bahwa ketika Nabi lahir, ada api yang tidak pernah mati selama 1000 tahun. Maka ketika Nabi lahir, api tersebut mati. Di mana tempatnya? Di Iran, Persia. Inilah yang disebut dengan api Majusi, yang ketika itu mereka menganut yang disebut dengan Zoroaster. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kelak Persia ini akan ditaklukkan dan Romawi ini ditaklukkan. Dalam hadis Nabi hanya bisa ditaklukkan oleh 2 saja, umat Muslim. Ketika itu yang pertama, yang kedua adalah pengikut setelahnya. Nah, kita nggak tahu pengikut setelahnya kapan. Apakah nanti atau memang sekarang, atau nanti sebelum datangnya hari kiamat. Karena ada hadis Nabi mengatakan Fathul Qastantiniyah, Umranu Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina. Kemudian wa khurabu Yasrib, kehancuran Madinah, Yasrib. Wa Fathul Qastantiniyah, terbukanya Konstantinopel. Kemudian wa Fathul Malhamah, perang Malhamatul Kubra, dan terakhir wa khuruju ad-dajjal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sudah disampaikan Nabi semua. Sudah ada dalam hadis-hadis Nabi semua. Apa yang kita sampaikan ini semuanya bersandarkan kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang disampaikan Nabi pasti terbukti. Hanya saja tugas kita hari ini, dari peradaban ini, dari mempelajari peradaban Islam ini, kita ingin kembalikan nilai-nilai peradaban itu, sehingga kita nih punya semangat juang setidaknya, meskipun tak sama dengan sahabat, tabi'in, tabi'in, setidaknya kita punya darah-darah pejuang. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.